mungkin kita pernah denger nih bintang film Meteor Garden. Oke. Nah, Iya, yang cewek ya. Iya, kasusnya influenza juga, influenza tipe A, Sancai Sancai itu siapa ya, gitu. Akhirnya meninggal gitu kan. Nah, kok bisa nih? Padahal dia terlihat masih muda, masih sehat gitu. Karena pada beberapa penyakit tertentu, asma, sakit gula, atau beberapa penyakit kronik yang lainnya, mungkin autoimun yang dia harus minum obat, itu pasti daya tahan tubuhnya ngedrop. Jadi memang untuk pasien-pasien yang seperti itu, ya baiknya memang dari awal udah langsung konsultasi saja. Pasien-pasien yang ODGJ yang ya udah di jalan mungkin dia makan apa aja tapi kok kayaknya sehat-sehat aja, nggak kayak kita yang ngatur makan pagi, siang, malam. Pakai gitu. pola-pola lagi ya. Iya, jadi memang Kita pengen tanya nih, protokol pengobatan yang dianjurkan sama dokter terkait dengan ketika terserang influenza tipe A dan Haemophilus influenza ini gimana caranya? Ya, jadi sebenarnya kalau protokol terapinya sih kembali lagi Mas, kita harus lebih bijaksana mengenal. Kalau misalnya identifikasi dulu mengidentifikasi. Kalau misalnya memang baru 2 hari 3 hari cukup simptomatik saja. Kalau kita katakan simptomatik itu yang ngobatin gejalanya aja. Kalau misalnya batuk ya kasih obat batuk. Banyak kan obat batuk yang juga bisa beredar di pasaran yang kita bisa beli gitu kan. Terus kalau misalnya ada demam boleh minum obat demam gitu. Namun untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya itu tadi perlu air hangat, perlu pola makan yang baik, istirahat yang baik gitu. Namun kalau misalnya memang demamnya berkepanjangan, udah lebih dari 5 hari sih saya sarankan lebih baik pastikan ke tenaga kesehatan, ke dokter untuk memastikan apakah memang indikasi nih untuk pemberian antibiotik atau yang lain. Kadang kita sulit dok di daerah-daerah yang minim informasi, terbatas kemudian tenaga kesehatan di sana. Itu agak sulit membedakan apakah ini secara teori tadi kita biarkan nggak apa-apa lah nih kita lihat dulu 3 hari gimana. Rupanya kata orang Medan 3 hari kok ini. Katakan seperti itulah. Nah ini kan mereka kan khawatir dan trauma dengan kejadian-kejadian semacam itu. Jadi seolah-olah kita nggak mengupayakan sesuatu yang optimal untuk mengantisipasi supaya masih bisa proses penyelamatan tadi gitu. Iya benar. Sebenarnya pada umumnya Mas, kalau misalnya mungkin kita pernah dengar nih bintang film Meteor Garden. Oke. Nah, iya, yang cewek ya. Iya, kasusnya influenza juga, influenza tipe A, Sancai itu siapa ya, gitu. Akhirnya meninggal gitu kan. Nah, kok bisa nih? Padahal dia terlihat masih muda, masih sehat gitu. Memang kita harus benar-benar selektif juga, Mas. Untuk beberapa orang yang memang kemungkinan daya tahan tubuhnya turun, seperti akhirnya ketahuan nih si Sancai jadi ternyata memang dia punya asma. Oh, ada penyakit bawaan. Ada penyakit bawaannya gitu. Karena pada beberapa penyakit tertentu, asma, sakit gula, atau beberapa penyakit kronik yang lainnya, mungkin autoimun yang dia harus minum obat, itu pasti daya tahan tubuhnya ngedrop. Jadi memang untuk pasien-pasien yang seperti itu, ya baiknya memang dari awal udah langsung konsultasi saja. Tapi kalau misalnya pasiennya memang aman, usia dewasa muda, tanpa ada penyakit penyerta, harusnya daya tahan tubuhnya ini pasti bisa melawan. Kalau misalnya memang tadi penyebab virusnya. Jadi percayalah kepada diri kita sendiri gitu. Ini kembali ke edukasi juga ya, sama kesadaran terhadap hal itu tadi ya. Iya, bahwa pencipta kita udah memberikan segala sesuatu sih sebenarnya. Malah kadang terlalu banyak kita mengkonsumsi yang lain ya akhirnya merusak keagungannya itu sendiri gitu. Betul. Termasuk tadi dengan pemberian antibiotik dan yang lain-lainnya. Baik, Dok mau tanya juga nih, mungkin banyak orang bertanya kenapa ya anak-anak itu lebih cenderung antibodinya bagus ketimbang orang dewasa? Mungkin kadang orang ada yang mereka apa karena mereka belum mikirin banyak masalah kehidupan atau benar nggak sih ini validasinya? Bisa aja sih Mas, karena salah satu tadi sistem pertahanan tubuh itu banyak sekali dipengaruhi oleh psikis kita. Rasa cemas, rasa gelisah. Saya pernah memperhatikan ya Mas, mungkin ini di luar dari skop bahasan kita hari ini. Kami untuk konsultan infeksi kan juga merawat pasien-pasien HIV, pasien-pasien AIDS gitu kan.
di saat seseorang itu terdiagnosis AIDS, entah karena apapun itu pasti drop sekali gitu, semakin sedih, semakin semua gitu. Nah, dibedakan dengan pasien AIDS yang bisa menerima. Saya pernah ada pasien yang mohon maaf dia memang pasien AIDS tapi memang dia mungkin ada gangguan IQ yang membuat dia tidak terlalu mengerti gitu. Iya. Sehingga kalau dibandingkan sama-sama diobatin, pasien yang tidak terlalu mengerti, yang tidak terlalu memikirkan sakitnya itu, ternyata perkembangannya jauh lebih bagus. Lebih bagus ya. Gitu. Karena ya memang kalau misalnya kita tanya kamu gini, dia nggak ngerti sama sekali, dia senyum aja. Ya udah dok, yang penting dapat obat gitu. Sedangkan yang satu itu dengan segala pertanyaannya, ini obatnya gimana, nanti efek samping obatnya apa gitu. Jadi memang hal seperti itu kita nggak bisa pungkiri, genetik seseorang itu beda-beda. Dan ya salah satunya pengaruh psikis itu juga sangat berperan, dan itu sangat penting sekali untuk imunitas juga gitu Mas. Jadi ada make sense juga sih kalau misalnya tadi ada yang beranggapan seperti itu satu. Namun kita kembali lagi bahwa mungkin anak-anak tingkat mobilisasinya itu nggak setinggi orang dewasa. Mungkin ya dia cuma di sekolah, habis itu di rumah, mungkin ketemu guru les. Sedangkan kita udah kemana-mana aja, sehingga resiko kita terpapar infeksi itu tinggi sekali. Nah ini pengen ke pasien lagi sama dok. Kalau ODGJ gimana nih ya? Ini yang dia sembarangan. Nah, pernah merhatiin nggak pasien-pasien yang ODGJ yang ya udah di jalan mungkin dia makan apa aja, tapi kok kayaknya sehat-sehat aja, nggak kayak kita yang ngatur makan pagi, siang, malam. Pakai gitu. pola-pola lagi ya? Iya, jadi memang pengaruh genetik itu tinggi sekali gitu Mas, pengaruh genetik dan pengaruh pikiran itu sangat penting. Gitu. Baik. Oke, dalam kondisi pandemi yang sebelumnya, nah ada banyak perubahan kebiasaan hidup, ya. Kemudian bagaimana kebiasaan baru ini bisa membantu atau malah menambah resiko infeksi saluran pernapasan, dok? Sebenarnya kalau dari resiko pandemi banyak sekali yang kita pelajarin dari pandemi, Mas. Di saat pandemi itu kayaknya kita rajin sekali cuci tangan. Betul. Kita jaga jarak, kita pakai masker kemana-mana. Itu sebenarnya sesuatu yang bagus. Apalagi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang tadi anak atau usia tua dengan beberapa penyakit penyerta, tetap disarankan melakukan hal yang sama. Kalau ketemu, kalau lagi arisan, lagi wirid, lagi ngumpul-ngumpul, udah tetap pakai ya. ini. Sadar sendiri aja lah gitu Iya, ya. tetap pakai masker. Karena ya itu tadi, transmisi kita nggak pernah tahu, kuman yang kita lawan ini itu kita nggak pernah bisa lihat gitu. Jadi kita nggak tahu nih siapa aja yang diantara kita yang memang sudah terinfeksi. Mungkin di hanya batuk pilek aja, cuma infeksi virus biasa. Biasa. Tapi begitu menginfeksi si B yang dia udah ada sakit gula, sakit jantung, si virus tadi akan berkembang, akan menimbulkan koinfeksi bakteri dan menimbulkan keparahan gitu, Mas. Baik. Jadi banyak sih yang harus kita pelajarin dari COVID yang mungkin sampai saat ini makin lama kayaknya makin menurun gitu, Mas. Benar. Nah tapi terkait dengan tadi yang di awal saya sampaikan di awal kita buka ini, kan terkesan sekarang ini kayaknya penyakit itu mudah menjadi tren ya di daerah itu kenapa ya kira-kira? Mungkin juga ya karena dokter merasakan itu kan, ngelihat faktanya kan bahwa dia kayak apa ya, kayak seragam gitu, daerah ini drug sekian, tipe penyakitnya sama gitu. Nah ini kan pasca COVID juga kita lihat. Iya benar. Balik ke tingkat transmisinya itu tadi aja sih Mas, bahwa kuman baik itu virus, bakteri, mungkin nanti ada parasit, mungkin malaria gitu kan. Ada tempat-tempat tertentu yang memang daerah endemis malaria atau beberapa kuman yang lain itu punya transmisi yang berbeda-beda gitu. Sehingga kalau misalnya dia memang transmisinya seperti malaria, itu transmisinya karena nyamuk, di daerah lingkup nyamuknya bisa terbang, ya mungkin di situ akan rame malaria. Makanya biasanya kalau misalnya kita nemu pasien, satu pasien malaria, pasti itu musiman gitu. Oke. Ini pasien malaria. 1 minggu ini ya nanti mungkin muncul lagi ya, karena memang mereka sama-sama nih berada di daerah yang sama, gitu. Ya. Nah, seperti yang tadi juga ya, virus ini juga sama, dia transmisinya di tempat-tempat tertentu dan mungkin saat ini ada juga yang namanya One Health, Mas. Jadi ilmu kesehatan kita ini nggak boleh cuma fokus di kesehatan
sebagai dokter nggak cuma fokus ngobatin si pasien gitu. Kita harus mikirin one health itu dimana kita harus mikirin bagaimana keadaan cuaca. Karena beberapa keadaan cuaca tertentu juga akan menjadi faktor resiko. Misal kalau demam berdarah, itu nanti biasanya di musim-musim pancaroba banyak. Betul. Gitu. Demikian juga ini gitu. Resistensi antibiotik yang tadi kita udah bahas, nggak cukup cuma dari hubungan dokter dan pasien, nggak cukup cuma dari pasien yang beli obat. Bagaimana penggunaan antibiotik di hewan-hewan? Kita tahu kalau misalnya ayam bertelur, ayam daging, supaya dagingnya makin besar, dikasih tuh penisilin, dikasih penisilin, dikasih macam-macam. Itu antibiotik juga yang kalau misalnya seseorang makan si ayam itu, ya udah resiko. Penisilin udah dikenali nih sama kuman yang ada di tubuhnya, sehingga begitu besok masuk penisilin ya udah kumannya udah kenalnya dari mana, padahal kenalnya dari ayam tadi, gitu ya. Jadi nggak boleh kita cuma konsepnya cuma dokter pasien saja. Ya mungkin itu juga sih untuk tenaga kesehatan saat ini harus punya mindset one health gitu sih Mas. Saling keterkaitan ya. Keterkaitan dari bagaimana di siklus untuk hewan, siklus untuk tumbuhan itu saling terkait. Baik, dokter, pertanyaan terakhir kedua saya nih. Nah, pola asupan apa yang mendukung untuk ketahanan antibodi secara alami agar kemudian tubuh tidak rentan sebelum, saat, dan pasca terkena virus dan bakteri tadi? Ya benar Mas. Jadi seperti tadi tujuannya kan supaya sistem imunitas kita itu cukup mampu untuk melawan. Kalau virus ya harusnya imunitas kita sendiri bisa melawan. Nah, jadi apa saja nih yang bisa untuk memperbaiki imunitas? Sebenarnya imunitas sendiri itu adalah protein gitu Mas. Yang dimana itu akan semakin tinggi kalau misalnya kita konsumsi makanan tinggi protein, makanan tinggi nutrisi-nutrisi lain. Karena beberapa imunitas itu dia bisa bekerja kalau misalnya ada nutrisi lain seperti zinkum, selenium, magnesium. Dimana kalau misalnya saat ini ya banyak memang beberapa produk yang merekomendasikan ini mengandung zinc, mengandung vitamin ini, vitamin ini. Tapi sebenarnya untuk makanan alaminya itu ada banyak gitu. Protein kita bisa dapat dari putih telur, glutamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa dapat dari putih telur, dapat dari daging, dapat dari tofu, dapat dari tahu, tempe. Nah, nutrisi zinkum, magnesium itu banyak didapatkan dari sayuran-sayuran gitu. Jadi ya benar sih apa yang dibilang orang tua kita dulu gitu ya. Kalau misalnya memang lagi sakit ya udah usahakan tetap konsumsi makanan-makanan sehat. Namun memang sering juga gejala penyerta dari infeksi virus ini ngebuat nafsu makan juga kurang gitu Mas. Makanya sih kita kadang tetap nggak bisa memaksakan, ya tetap usahakan makan sedikit-sedikit tapi sering. Usahakan tetap bisa makan, jangan sampai nggak makan. Namun kalau misalnya memang benar-benar ada gangguan pencernaan, dia mual, muntah, nggak bisa makan, ya mungkin kita bantu dengan obat-obatan untuk mengatasi itu. Baik. Gitu, Dok, Mas. ini kayaknya ceritanya menarik, enak, kemudian antisipasinya kayaknya gampang sebenarnya. Nah, kalau boleh jujur dokter, nyatakan bahwa sebenarnya kan ini adalah perkara edukasi yang harusnya langsung menyentuh masyarakat, terlebih masyarakat di desa-desa katanya gitu ya. Kalau dokter lihat sendiri sebenarnya pola program kesehatan ini, kesehatan masyarakat katakan, desa itu kan tahunnya puskesmas ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu apakah selama ini peran puskesmas itu sudah sampai seperti porsi yang dokter sampaikan tadi ke kita? Ya, jadi sebenarnya gini Mas, di puskesmas itu sebagai fasilitas kesehatan primer ya kita bilang, karena mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Barulah nanti sekunder itu ke rumah sakit. Betul. Nah, sebenarnya program yang dibuatkan itu Mas untuk fasilitas kesehatan primer itu lebih mengutamakan preventif dibandingkan kuratif. Nah, itu dia yang jadi pertanyaan gitu. saya. Perasaan belum pernah jumpain kan, ini yang jadi masalah kan begitu. Kalau misalnya nggak tahu nih tahun 2025 ya, 2026 gimana. Tapi sebenarnya kalau dari program itu banyak sekali Mas, program dari kesehatan ibu dan anak, bagaimana pemberian gizi, bagaimana imunisasi ibu, bagaimana imunisasi anak, bagaimana program mempersiapkan ibunya supaya nanti melahirkan anak yang sehat, yang tidak kekurangan gizi, bagaimana suplemen tablet besi untuk ibu hamil. Itu sebenarnya semuanya harus ada di puskesmas. Bagaimana puskesmas
puskesmas itu tidak sampai tinggi kasus 10 kasus infeksi, tuberkulosis, diare, itu semuanya ada programnya gitu Mas. Cuma mungkin banyak yang bergeser kadang gitu ya Mas. Banyak yang bergeser malah kayak mengedepankan kuratif. Padahal sebenarnya dengan upaya prevensi seperti itu lebih banyak cakupan yang bisa kita perbaiki. Dengan prevention yang bagus, si pasien ini nggak bakal jadi tuberkulosis, pasien yang hipertensi ini nggak bakal jadi gagal ginjal. Pasien yang sakit gula ini nggak bakal jadi gagal ginjal, resiko pasien yang perlu untuk diobatin itu semakin sedikit. Jadi ya kalau programnya sih ada Mas, cuma ya kalau misalnya realisasinya ya harusnya sih ada, dan memang itu udah jadi tanggung jawab tenaga kesehatan dan juga dinas kesehatan. Seperti yang tadi saya bilang Mas, nggak bisa berdiri saya udah ada pasien di rumah sakit saya obatin sembuh udah stop gitu, nggak bisa gitu. Harus benar-benar merangkul si pasien ini bagaimana, sehingga banyak dulu kalau sering kita bilang itu harus sifatnya holistik. Pasien TBC yang saya obatin, kita harus lihat anaknya di rumah gimana. Mungkin ada anaknya yang daya tahan tubuhnya turun, resiko infeksi ke anaknya tinggi. Ada neneknya yang udah 60 tahun, 70 tahun, kalau dia batuk sembarangan ya akan menginfeksi juga gitu. Itu yang memang harus kita upayakan. One apa namanya nih? One Health. One Health ya. Itu salah satunya juga kan? Iya, benar. Untuk pelayanan ke pasiennya itu sendiri harus holistik, dan untuk programnya itu harus bersifat One Health gitu Mas. Enggak cuma khusus untuk ngobatin manusianya saja, tapi kita pikirkan lingkungannya bagaimana nih. Malaria, kita ngobatin pasien malaria, tapi daerah endemis malarianya si nyamuknya nggak kita atasin ya bakal ada terus gitu. Sampai kapan yang ngatasin pasien yang udah jadi capek korban? Kan betul, gitu. Betul. Nah kira-kira kalau dari dokter sendiri, mungkin dari komunitasnya mungkin atau dari apa ya, ikatan dokter apa gitu kan, ada nggak sih punya program nggak sih yang kemudian sampai menyentuh ke masyarakat, atau cukup misalnya dengan media sosial atau apa yang bisa kemudian mengedukasi? Jujur saya bilang yang saya dapati informasi terkait dengan hubungan yang dekat antara nakes dengan masyarakat tuh katakan pada level kelurahan ya, bukan desa ya, walaupun levelnya hampir sama. Itu hanya misalnya bapak ibu-ibu informasi imunisasi itu yang pernah saya dengar. Tapi apakah terkait dengan hal-hal tadi, edukasi dan sebagainya agar mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang lebih besar gitu kan? Nah, ini gimana ya? Kira-kira solusinya? Salah satunya solusi seperti yang dikerjain oleh Mas Jenny. Iya. Kalau kami dari perhimpunan infeksi kami, dari Petri ya namanya, Perhimpunan Dokter Tropik Infeksi, itu memang saat ini sedang mengupayakan edukasi, baik itu edukasi ke tenaga kesehatan dalam porsinya sendiri, edukasi awam itu memang kami usahakan edukasi lewat webinar, lewat live IG gitu kan Mas. Itu salah satu edukasi secara keseluruhan. Namun untuk langsung terjun ke pasiennya juga memang beberapa hal yang sudah kami lakukan, tapi memang masih dalam skop yang enggak semua kasus ya. Biasanya sih lebih ke kasus yang kami hadapin, salah satunya malaria gitu Mas. Di Sumatera Utara ini masih banyak daerah endemis malaria gitu, di Tanjung Balai, di Kisaran. Itu kita sering pergi ke situ gitu Mas, visit ke situ. Nanti nanya nih daerahnya, puskesmasnya sebenarnya hambatannya apa? Banyak ternyata hambatannya Mas, penyediaan obat dimana obat malaria itu nggak bisa dibeli sembarangan gitu, tapi obat yang tersedia juga nggak banyak gitu. Terus bagaimana mengatasi yang tadi si nyamuk-nyamuknya, daerah-daerahnya, daerah endemisnya itu gitu Mas. Jadi itu sih yang sedang kita upayakan. Baik, menarik sekali nih ya. Oke, kalau boleh jujur nih, saya tanya lagi nih, upaya-upaya yang dilakukan dokter sekarang atau teman-teman dokter ya terkait dengan mengedukasi ke masyarakat itu cenderung lebih karena tuntutan karena sudah paham dengan ilmu itu dan mau disampaikan, atau memang lebih kepada keinginan pribadi saja untuk kemudian agar ini menyebar luar ke masyarakat, katakan seperti itu? Sebenarnya lebih ke tanggung jawab sih Mas. Tanggung jawab ya? Namanya kalau dulu saya selalu dibilangin kalau di pendidikan, balik ke yang pertama tadi, kalau pendidikan profesi itu konsultan itu adalah pendidikan yang paling tinggi. Namun yang bisa kita upayakan sebagai seorang konsultan itu ada mengubah mindset tenaga kesehatan, mengubah mindset beberapa
masyarakat luas, populasi gitu. Jadi ya lebih ke tanggung jawab sih, gimana caranya supaya apa yang udah kita dapatkan itu bisa kita sampaikan ke orang lain. Karena kalau kerja sendiri-sendiri sih nggak akan pernah bisa gitu kan Mas, gitu. Maksudnya mungkin cakupannya kita nggak akan luas. Jadi ya bagaimana kita bisa membina beberapa orang lain yang dokter-dokter muda yang lain untuk memiliki mindset yang sama, untuk juga bekerja untuk hal yang sama supaya cakupannya bisa lebih luas. Animonya gimana dengan dokter-dokter yang kebanyakan saat ini dengan program-program yang sudah dokter buat lah dengan teman-teman? Mungkin butuh waktu kali ya Mas. ini pengakuan jujur ya. Jadi memang butuh waktu sih, maksudnya nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan gitu Mas. Mengutamakan seperti yang tadi gitu kan Mas. Untuk kasus infeksi, bagaimana untuk pengelolaan infeksi ini supaya nggak fokus cuma antibiotik itu aja itu sulit gitu Mas. Menyatakan dengan keilmuan kita sebenarnya untuk mengatasi pasien yang udah terinfeksi ini banyak loh upaya yang lain. Bagaimana memperbaiki daya tahan tubuhnya, bagaimana meningkatkan rasa senangnya dia supaya daya tahan tubuhnya bagus. Nggak cuma fokus ke antibiotik aja, itu aja sulit gitu Mas. Jadi ya masih usaha sih Mas. Tapi animonya sepengetahuan dokter saat ini cukup positif ya? Cukup positif sih, buktinya kalau misalnya kayak kami kan dari Petri itu sering nih melakukan webinar gitu. Ya tetap selalu banyak yang bahkan kalaupun gratis tetap banyak, berbayar pun tetap banyak. Ya memang harapannya ya kita nggak cuma kalau seperti dokter kan memang punya ada syarat untuk memenuhi kredit berapa SKP gitu kan Mas. Ya harapannya sih nggak cuma untuk memenuhi itu supaya surat izin prakteknya tetap berjalan, tapi mengharapkan supaya mindsetnya itu tadi dapat. Betul. Harapannya sih itu ya. Karena itu kan upaya mitigasi juga kan. Iya benar. Dokter, terakhir nih pertanyaan saya sebelum kita tutup. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Pertanyaan saya, apa pesan yang mau disampaikan nih ke masyarakat khususnya Kota Medan dan Sumatera Utara, dan terakhir juga kepada pemerintah atau stakeholder yang berhubungan dengan rasa tanggung jawab terhadap bagaimana upaya mitigasi ya, kemudian juga bukan hanya sekedar mitigasi, juga solusi ya, yang dari kan dokter datang keluar kota visit segala macam itu kan juga upaya bagaimana kemudian tersampaikan kan, mendapatkan solusi kan juga butuh kerjasama dengan satu rangkaian tadi kan. Iya benar, berapa stakeholder yang lainnya. Silakan nih kasih pesan, kameranya di sini silakan. Jadi ya memang untuk masyarakat di Medan secara umum ya, bahwa kasus infeksi ini yang kita hadapin itu sebenarnya adalah makhluk hidup yang selalu punya usaha untuk melawan apa yang bisa kita berikan, senjata yang bisa kita berikan untuk mengatasinya, sehingga memang harus benar-benar bijak juga untuk mengatasinya. Tidak hanya berfokus, tidak demam, tidak hanya antibiotik obatnya, banyak hal. Dan demam tidak selamanya karena infeksi kuman, infeksi bakteri, banyak hal penyebabnya, sehingga kita memang harus bijaksana. Dan salah satu upaya pencegahan yang bisa kita upayakan adalah seperti kasus COVID, stay healthy, tetap cuci tangan, tetap menggunakan masker, dan vaksinasi menjadi salah satu upaya untuk kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan kuman-kuman tersebut. Dan juga memang harapannya infeksi ini dapat menimbulkan wabah yang bisa muncul kapan saja seperti kasus COVID, sehingga memang untuk mengatasinya nggak cukup cuma satu bidang tertentu saja, sehingga butuh sekali kerjasama dari banyak bidang. Betul. Sehingga diharapkan juga untuk pemerintah juga bisa membantu untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana upaya prevensi di tempat layanan primer yang paling sederhana, terus bagaimana cakupan-cakupan lainnya untuk penggunaan pemberian antibiotik untuk hewan atau untuk tumbuhan gitu, sehingga butuh kebijakan-kebijakan yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa stakeholder. Baik. Dokter, sebelum kita tutup, kita pastiin dulu, ada pertanyaan nggak sih dari sahabat podcaster? Wah, banyak ya, semoga udah kejawab. Nggak sadar tadi bacanya ya Mas, baca ya baru terakhir. Coba dibantu di zoom dikit bisa nggak? Kita nggak kelihatan soalnya. Coba fokus ke dari
Aduh, sorry. Dari kawan Rehat, bagaimana cara mendiagnosis bahwa kita saat ini terinfeksi gejala tadi influenza udah. biasa atau bakteri Haemophilus? Oke, sudah dijawab. Kemudian ada Creative Star Squad ya. Apakah antibiotik masih efektif untuk kasus Haemophilus influenza di tengah meningkatnya resistensi bakteri? Bantu jawab lagi, dipertegas saja dok. Ya, jadi untuk Haemophilus influenza memang penggunaan antibiotik itu menjadi salah satu pilihan karena Haemophilus influenza itu sendiri adalah salah satu bakteri. Namun ya di tingkat resistensi yang sangat luas, pan-resisten atau multi-drug resisten, sehingga mungkin pemberian antibiotik yang kita berikan itu harus kita sesuaikan dengan pola kuman di tempat kita, Mas. Oke. Harusnya di suatu rumah sakit itu punya pola kuman sendiri, artinya kuman-kuman apa sih yang sering menginfeksi di tempat ini dan kuman-kuman ini sensitifnya dengan antibiotik apa gitu. Oke. Jadi pemberian antibiotik iya, tapi antibiotik itu kan ada banyak, ada ratusan gitu. Antibiotik yang mana yang kita pilih supaya tidak meningkatkan resisten itu harus kita sesuaikan dengan pola kuman di tempat kita masing-masing. Termasuk juga kelengkapan lab kali ya? Iya benar, pemeriksaan seperti yang tadi saya katakan kultur itu memang nggak semua rumah sakit yang ada, itu Mas. dia masalah lagi. Nah, makanya balik lagi ke stakeholder, ke kebijakan-kebijakan tertentu. Baik, coba dibantu lagi, ada pertanyaan mungkin yang bisa masih kita jawab. Dari Siti Zubaidah, vaksinasi influenza sering dianggap tidak terlalu penting oleh masyarakat. Mengapa kesadaran terhadap vaksinasi masih rendah dan bagaimana cara meningkatkannya karena orang-orang cenderung takut untuk vaksin? Kayaknya udah dijawab ya. Mungkin lebih takut karena efek sampingnya. Padahal kalau tahu manfaatnya tadi udah kita jawab, harusnya sih bisa lebih banyak lagi. Ada lagi? Dari Sabrina Ulinasari. Sekarang udara lagi nggak karuan. Sabar. Apalagi di kota besar, polusi itu bisa bikin virus dan bakteri kayak influenza A atau Haemophilus influenza lebih mudah sering minum lebih mudah menyerang nggak dok? Menyerang nggak dok? Sabar, boleh dijawab. Iya benar, itu polusi itu namanya polusi itu terdiri dari radikal bebas, di mana radikal bebas ini juga merusak sel-sel yang ada di saluran nafas kita. Ibaratnya kalau misalnya tadi temboknya masih bagus, Mas, dibandingkan dengan tembok yang dia udah kropeng-kropeng, pasti lebih gampang hancur yang kropeng-kropeng. Begitu ada yang menyerang, yang kropeng tadi lebih gampang hancur. Gitu juga dengan polusi, karena polusi itu akan membuat saluran nafas kita itu rusak. Sehingga kuman yang ada di semua tempat yang ada di udara ya lebih gampang lebih menginfeksi. Mudah masuk ya. Baik. Oke, ada lagi mungkin kita pastikan sebelum kita tutup. Dok, kenapa ya sekarang orang kayaknya lebih gampang kena flu padahal udah sering minum vitamin dan olahraga? Dari siapa tadi, sorry? Dari Rini Astuti-Ningsih. Silakan dok. Ya, jadi memang lebih gampang kena flu walaupun udah olahraga, vitamin yang tadi meningkatkan daya tahan tubuh. Balik lagi ke influenzanya sendiri tadi adalah makhluk hidup. Dia punya usaha bagaimana caranya dia bisa tetap hidup gitu. Walaupun kita udah punya kekebalan tubuh untuk melawan itu, ya dia juga berusaha. Dia tetap upgrade juga gitu. Sehingga ya memang banyak hal yang harus kita upayakan gitu, Mas. Nggak cuma olahraga, makan makanan yang sehat, bagaimana istirahat kita juga itu penting, bagaimana menghindarinya gitu. Pola hidup sehat lah intinya begitu ya. Iya, benar. Baik. Ada lagi? Harusnya habis ya. Baik, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan acara ini. Khususnya Dokter Yunita sudah hadir di Narasumber Podcasting. Mudah-mudahan sekali lagi mengedukasi banyak sahabat podcaster di luar sana. Sukses terus untuk program-programnya. Kita doakan semoga apa yang ditargetkan, apa yang dicita-citakan tadi bisa tersampaikan. Karena ini masalah tanggung jawab moral ya kepada masyarakat. Oke, terima kasih dok. Saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.